Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryo Sigit, kader konservasi alam dari Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tujuan dari kami berkegiatan di konservasi adalah panggilan hati untuk melestarikan alam ini, supaya ke depan anak cucu kita bisa menikmati keindahan alam ini, juga menikmati keindahan sungai seisinya. Merbabu kembali terbakar. Setelah di hari kedua api sempat mengecil, namun Hati saya tergerak untuk melakukan satu kegiatan konservasi peduli lingkungan, khususnya di sekitaran lereng Merbabu Raya ini, karena di awal banyak sekali masalah-masalah yang timbul. Memberikan edukasi, kami juga lakukan kepada masyarakat, kepada kelompok pengguna air, kepada tempat-tempat yang memang itu menjadi konsentrasi masyarakat, seperti pertemuan rutin di tingkat dusun, di tingkat desa, Pok Darwis, teman-teman MPA, bahkan perkumpulan di tingkat RT. Tetapi kita juga melakukan satu kegiatan sosialisasi, edukasi kepada anak-anak sekolah, dari anak-anak dari SD, MI, SMP, bahkan sampai tingkat SMA. Hal itu kita lakukan agar anak-anak tersebut mendapatkan ilmu pengetahuan bahwasanya menjaga alam itu adalah panggilan hati. Beberapa hal yang sudah kita lakukan untuk menjalankan kegiatan konservasi ini. Yang pertama, kita membuat bibit sendiri untuk kita tanam, untuk kita kembalikan ke kawasan hutan. Bahkan bibit yang kita tanam itu adalah bibit asli yang ada di kawasan Gunung Merbabu. Salah satunya adalah beringin. Beringin ini kita desain sendiri atau kita buat sendiri bibitnya di sebuah greenhouse yang kita buat sedemikian rupa agar menjadi satu edukasi untuk masyarakat. Kita buat greenhouse dengan sistem ramah lingkungan, dengan model penyinaran atau penerangannya dengan model solar system, dengan model penyiraman yang otomatis. Ini akan memudahkan kita saat membuat bibit tanaman sebelum kita tanam ke kawasan Gunung Merbabu. Kita melakukan penanaman di kawasan hutan Merbabu, namanya di Blok Ngeroto dan sekitarnya, sebagai tempat resapan, sumber mata air, khususnya di Ujung Songo. Di sini kita tidak hanya menanam, tidak hanya merawat, tapi kita juga membuat suatu bak tampungan air kecil, di mana ini sebagai cadangan minum untuk satwa saat musim kemarau, juga cadangan air apabila kita berjaga-jaga terjadi karhut, kita ambil air. Kita punya satu ide baru untuk melakukan penanaman, yaitu kita benih-benih itu kita masukkan ke dalam pupuk. Dalam pupuk, di dalamnya kita kasih benih, terus kita lempar benih-benih tersebut ke tempat-tempat sulit dengan ketapel. Kenapa dengan ketapel? Karena itu tempat-tempat tersebut, spot-spot tersebut tidak dapat dijangkau oleh manusia. Bisa pun hanya dengan alat-alat vertical rescue yang sangat tidak mungkin kita melakukan penanaman. Memudahkannya yaitu dengan cara kita tarik ketapel, kita kasih benih, kita lontarkan ke tempat-tempat penanaman yang sulit. Kami juga fokus saat ada beberapa pendaki atau masyarakat yang kadang melakukan satu kegiatan dengan menangkapkan paku di pohon-pohon. Tentu ini akan menyiksa pohon tersebut. Kita punya upaya, kita bersih paku, kita cabut paku yang ditancapkan di pohon-pohon. Juga kita membersihkan sampah yang ada di sungai-sungai. Kita bersihkan, kita ambil sampah-sampah plastik. Kegiatan tradisi dan konservasi yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu masuk dalam buku terbitan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mana di buku ini ditulis bahwa kegiatan tradisi dan konservasi yang ada di Alhamdulillah dari kegiatan kami ada dampak-dampak yang sekarang bisa kita rasakan bersama antara masyarakat dan halayak banyak. Sekarang bisa menikmati jernihnya sungai, tidak seperti dulu sampah banyak, sama plastik banyak, dan satwa yang dulu sempat menghilang, ada beberapa satwa yang kembali sesekali bisa kita lihat, seperti munculnya kijang, seperti munculnya elang yang ada di sekitaran hutan. Burung-burung juga sudah mulai ramai kembali. Dampak ekologi yang selanjutnya yaitu tanaman-tanaman langka yang dulu sempat
sempat hampir punah sekarang bisa muncul kembali. Seperti salah satunya Tengsek itu bisa kembali lestari. Di Gunung Edelweiss yang dulu sempat punah, kita edukasi kepada pendaki bekerja sama dengan teman-teman base camp pendakian. Alhamdulillah sekarang Edelweiss sudah mulai banyak kembali. Dengan adanya kegiatan tersebut, sistem ekonomi yang ada di masyarakat juga kembali muncul, kembali bertambah. Salah satunya dengan pengolahan air yang benar, dikelola dengan Pamsimas bekerja sama dengan pihak desa. Akhirnya dari masyarakat yang dulunya mengambil air secara liar, mengambil air secara sembarangan tanpa terukur, sekarang terukur dan menjadi satu barometer. Apabila masyarakat menggunakan air dalam jumlah 1 kubik, konsekuensinya harus membayar Rp500. Itu yang sistem keuangannya kita kelola bekerja sama dengan Pamsimas Dusun. Alhamdulillah uang kita kumpulkan ya saat ini kita bisa membeli ambulan untuk kebutuhan masyarakat, bisa membeli tanah untuk pemakaman, karena pemakaman sudah harus membutuhkan tempat. Kemarin kita membeli dengan uang Pamsimas tersebut. Kita juga tanam di sekitaran kanan kiri sungai. Harapannya sumber mata air akan semakin tinggi debit airnya, dan sungai-sungai yang ada di Merbabu ini adalah sebagai hulu. Hilirnya ada di Rawapening. Di Rawapening kita mensubsidi air sebagai air yang melimpah sehingga menjadi karamba, menjadi beberapa wisata yang ada di kawasan hilir kami yang ada di sekitaran Rawapening. Salah satu kegiatan jasa lingkungan yang kami lakukan, salah satunya dengan kita bekerjasama dengan kawasan Merbabu, kita punya camping ground yang kita kelola di zona atau di tempat bumi perimpan kami. Kita juga sering mengadakan kegiatan outbound, juga sering mengadakan kegiatan camping ceria, ngopi bareng, bahkan kita juga bisa melihat burung-burung terbang, menikmati keindahan suara burung-burung tersebut dengan kopi khas Merbabu. Saudara Suryo Sigit telah berperan aktif sebagai analisator, yaitu menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang terjadi pada kegiatan konservasi hutan dan lahan. Saudara Suryo Sigit memiliki kemampuan dalam mempengaruhi dan melakukan pendekatan pada semua aspek kegiatan konservasi hutan dan lahan. Mas Sigit merupakan salah satu kader konservasi Taman Nasional Gunung Merbabu yang selalu senantiasa mendukung kami dalam pengelolaan Taman Nasional. Cukup banyak apa yang telah beliau lakukan untuk Merbabu. Sukses selalu kepada Suryo Sigit. Wujud kegiatan kami tidak jauh beda dengan pendahulu-pendahulu yang sudah melestarikan budaya Saparan ini. Beliau-beliau dulu itu sebenarnya sudah melakukan kegiatan konservasi seperti membersihkan sumber air, membersihkan makam, membersihkan jalan, membersihkan sungai, menanam. Itu beliau-beliau sudah. Nah, kita sebagai generasi muda, kita meneruskan dari yang sudah beliau-beliau lakukan. Jadi kegiatan Saparan ini adalah satu hal yang sangat positif, yang sangat keren, yang sangat mantap, karena kita menarik antara tradisi dan konservasi. Tradisi Saparan dengan caranya sendiri, dan kita sebagai generasi muda melaksanakan dengan konservasi, sehingga ini bertemu, ada benang merah antara tradisi dan konservasi. Setelah kita mengarak sesaji serta tumpeng-tumpeng itu, kita sampai di sana, kita juga menanam. Lebih-lebih kita meminta para tokoh-tokoh, meminta kepada pejabat-pejabat yang ada yang rawuh saat itu untuk menanam tanaman asli Merbabu. Tujuannya jelas, untuk menyimpan air. Kita harus tinggalkan mata air kepada anak cucu kita, jangan air mata.